Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, ya, anak-anakku dan adik-adikku yang ikut diskusi pada pagi hari ini. Ini kamera saya dan suara saya kelihatan atau tidak ini? Wah, Kelihatan, Pak. ya, kelihatan. Karena biasanya saya pakai HP, tapi sekarang pakai komputer sekolah ini. Pakai komputer sekolah. Nah, ini bukan kelas atau bukan materi tambahan, tapi ini semacam seperti forum untuk kita berdiskusi, forum kita untuk membahas isu-isu terkini terkait dengan masalah kemaritiman. Ya, sebenarnya berbicara dengan masalah maritim itu sudah menjadi topik yang sudah banyak diperbincangkan, tapi itu masih di kalangan akademisi atau di kalangan para pakar maupun juga mahasiswa, tapi masih belum menyeluruh sampai ke jenjang yang lebih rendah, ya seperti di SMA, anak-anak SMP itu masih sedikit yang berbicara soal kemaritiman. Kalau teman-teman kalian ingin bergabung, silahkan bisa diajak menggunakan email umum, bukan email Semamda. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu baru di sini. Entah saya yang memberikan ilmu baru itu, atau mungkin dari kalian yang ingin memberikan informasi-informasi yang bisa jadi saya tidak atau belum mengetahuinya. Nanti kalian bisa menginformasikan kepada forum yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Kita langsung mulai saja ya, sambil menunggu. Sebenarnya saya merencanakan bahwa ini ada MC-nya, ya, ada moderatornya, tapi moderatornya tidak bisa masuk. Saya balas dulu. Jadi karena si MC masih belum bisa masuk, akhirnya ya udah saya langsung buka sendiri saja. Kita akan masuk ke pembahasan. Nanti setelah saya kasih penjelasan baru saya ngasih sesi untuk diskusinya. Oke, saya akan masuk ke slide. Oke, kita berbicara tentang masalah kemaritiman, itu kita harus berbicara terlebih dahulu soal bagaimana sih wilayah Indonesia seperti itu. Ya. Ini bisa dilihat di gambar di slide. Ya. Coba kalian atur tampilan Google Meet kalian supaya bisa melihat secara full tampilan petanya. Ini peta Indonesia yang sudah umum, ya, yang kalian sudah hafal. Ada 5 pulau besar, kemudian ada beberapa pulau-pulau kecil di antaranya. Ya. Sebentar. Oke. Jadi ada beberapa pulau besar dan juga ada beberapa pulau kecil di antaranya. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua, ya. Kemarin ada dari kelas berapa ya? Kelas 11 berapa kemarin? Ada yang bertanya, "Pak, apa bedanya Papua sama Papua Nugini, ya? Bukannya Papua Nugini itu juga Indonesia?" Ya, ini kita belajar di sini, ya, di peta ini, bahwa di Papua itu nanti pulaunya sebenarnya memanjang. Ini untuk yang Papua di Indonesia itu seperti kepala burung. Kemudian di sini
Nah, ini ada ekornya ya, yang ekornya ini yang warna putih ini sudah masuk ke wilayahnya Papua Nugini. Ya, sejarahnya kalau Papua ini dijajah oleh Belanda, yang sini yang Papua Nugini ini sebagian dijajah oleh Inggris dan sebagian lagi dijajah oleh Jerman. Ya, jadi ada perbedaan antara Papua dengan Papua Nugini. Nah, di sini juga terlihat ada secara gamblang tulisan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, dan kemudian di sini ada Semenanjung Malaka atau Semenanjung Malaya yang merupakan wilayah dari negara Thailand dan Malaysia, di mana ini masih merupakan bagian dari benua Asia. Ya, bagian dari benua Asia. Benua Asia adalah daratan yang cukup luas, itu adalah benua. Dan Malaysia dan Thailand ini adalah salah satu semenanjung yang ada di bagian tenggara dari Asia. Jadi kalau Indonesia ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam benua Asia, karena secara daratan Indonesia ini terpisah ya dari negara-negara Asia yang lainnya. Tapi kalau secara geologis, Indonesia yang sebelah barat ini Sumatera, Kalimantan, kemudian Jawa, sebagian kecil dari Kepulauan Nusa Tenggara ini masuk ke daratan Asia ya, secara geologis ya. Tapi kalau secara fakta pada saat ini tidak ada satupun daratan di Indonesia yang masuk ke benua Asia ya. Secara historis memang masuk benua Asia. Dulu ketika zaman es ya, yang dulu waktu kecil sering nonton kartun Ice Age ya, itu pasti akan tahu bahwa dahulu kala itu banyak sekali lautan yang membeku sehingga menjadikan beberapa wilayah itu menjadi satu area. Dan salah satunya ketika zaman es itu Sumatera, Kalimantan, Jawa itu bersatu dengan daratan Asia. Sedangkan yang Papua dan sebagian dari Maluku ini nanti masuknya ke benua Australia, seperti itu. Nah, ini sedikit ikhtisar tentang peta wilayah Indonesia. Ya, semoga kalian nanti di rumah ya nanti atau di HP atau di laptop kalian coba mantengin peta yang ada ya, supaya kalian lebih paham dengan peta-peta yang ada, khususnya adalah peta Indonesia, supaya kalian paham ya. Jadi kalau kalian dari Surabaya mau ke Sulawesi itu arahnya kemana ya. Dari Surabaya ke Aceh itu arahnya kemana, jadi kalian bisa tahu ya. Oke. Nah, ini adalah posisi Indonesia jika kita lihat dari letak Asia Tenggara. Ada posisinya pas di tengah-tengah ya. Sebenarnya nggak tengah ya, sebenarnya tidak tengah, lebih cocoknya itu sebutannya adalah tepat di bagian paling selatan sendiri ya, tepat di bagian selatan sendiri, karena kebanyakan negara Asia Tenggara berada di sebelah utara dari Indonesia. Tapi dibandingkan dengan wilayah yang lainnya, negara-negara yang lainnya, Indonesia bisa dikatakan tengah. Mengapa? Ya, karena cakupan wilayah Indonesia ini bisa mencapai wilayah bagian paling timur, samudra paling timur, yaitu India dengan Samudra Pasifik ya. Berbeda dengan Myanmar misalkan ya. Myanmar ini memiliki akses ke Samudra India tapi tidak memiliki akses ke Samudra Pasifik. Thailand punya akses ke Samudra Pasifik ya. Tapi tidak langsung karena harus menemui Laut Cina Selatan terlebih dahulu. Kemudian ke Samudra Hindia juga masih ketemu sama Laut Andaman. Di sini ada namanya Laut Andaman. Ini yang pulau-pulau kecil ini Kepulauan Andaman Nicobar. Ini dulunya adalah orang-orang Sumatera yang bermigrasi ke situ. Tapi secara teritorial Andaman sama Nicobar ini masuk ke negara India.
masuk ke negara India. India padahal di sini ya. Kemudian posisinya juga pas di tengah, yaitu tengah-tengah dari Khatulistiwa ya, pas di tengah-tengah Khatulistiwa dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ya, kalau Malaysia masih di utaranya sedikit dari Khatulistiwa. Kemudian Singapura juga sama, apalagi yang daerah daratan Indochina ini ya. Ini namanya daratan Indochina. Yang golongannya Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos dengan Vietnam ini disebut dengan daratan Indochina. Nah, kemudian next. Ini posisi Indonesia jika kita lihat dari peta Asia. Ya, dari peta Asia, wilayah Indonesia yang diwarnai dengan warna merah yaitu ada di sini. Ya, masih berada di paling selatan sendiri ya. Jadi negara kita termasuk unik ya, termasuk unik karena termasuk negara yang kalau kita jajarkan itu termasuk yang paling selatan dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lainnya, dan juga yang paling timur bersama Rusia ya. Jadi negara kita termasuk yang paling pojok kalau dilihat dari peta Asia. Kemudian kalau dari dunia ya, ini peta dunia. Nah, Indonesia berada pas di tengah-tengah ya, pas di tengah-tengah. Ini andaikan saja peta Amerika ini berada di sini ya. Seperti kita tahu bahwa bumi itu kan bentuknya globe ya, atau bulat. Jadi ini bisa posisi benua Amerika itu bisa di sebelah barat tapi juga bisa di sebelah timur. Cuma karena apa kok benua Amerika di peta itu digambarkan di sebelah barat ya? Karena kalau digambarkan di sebelah sini nggak efektif ya, karena nanti akan menggambarkan area laut yang luas. Kalau di sini kan lebih irit kertas lah bahasanya ya. Kalau ditaruh di barat, dan kemudian jalur dari sini itu dari antar benua Eurasia dan Afrika ke benua Amerika itu cukup singkat ya, cukup dekat dibandingkan kalau Amerika di dalam peta digambarkan di sebelah sini ya. Kembali lagi ke posisi Indonesia ya, ke posisi Indonesia tepat di tengah-tengah. Di sini Samudra Pasifik ya, yang saya tunjuk ini Samudra Pasifik, ini juga Samudra Pasifik. Di antara Samudra India dengan Samudra Pasifik, kemudian ada daratan Asia, kemudian ada daratan Australia. Secara geologis, nah ini saya kebetulan tadi lupa mencantumkan ya petanya. Secara geologis Indonesia berada di atas lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Dua lempeng benua dan satu lempeng samudra. Jadi di sini nanti masuknya adalah lempeng Eurasia. Kemudian yang sebelah sini nanti masuknya adalah lempeng Indo-Australia. Keklik. Kemudian yang sebelah sini nanti masuknya adalah lempeng Pasifik. Dan lokasi bertemunya tiga lempeng itu berada di Maluku. Ya, antara Pulau Buru atau Pulau Seram. Nanti saya lihat lagi, sehingga saya ada di Pulau Buru ya. Nah, kemudian ini adalah peta jalur perdagangan internasional ya. Jadi kalau berbicara soal kemaritiman Indonesia, tentu kita tidak bisa mengabaikan soal peta jalur perdagangan internasional, di mana sebelah peta yang ada di pojok kiri atas ini adalah peta jalur perdagangan dunia, dan 3 atau 4 diantaranya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 diantaranya ada di Indonesia. 4 diantaranya ada di Indonesia, yaitu ada di Selat Malaka, kemudian ada di Selat Sunda ya, kemudian ada di Selat Makassar, ada di Selat Lombok. Ini sebenarnya garisnya ke sini ya.
bukan di antara Lombok dengan Pulau Sumbawa, tapi di antara Bali dengan Lombok. Nah, kemudian yang terakhir ada di Laut Aru. Ya, Laut Aru atau Laut Arafuru itu sebutannya sama saja. Jadi ada 4 jalur perdagangan internasional yang melewati Indonesia. Nah, jadi misalkan saja kapal-kapal dari Australia kalau mau ke Jepang misalkan, itu lewatnya bisa lewat Papua Nugini ya, di luar Indonesia, atau kalau lewat Indonesia bisa melewati jalur Laut Aru atau Selat Makassar yang ada di sini. Ya. Kalau Jepang mau ke Australia juga sebaliknya sama. Kemudian kalau Cina ke Eropa, ya, ini kalau Cina ke Eropa ini kan terhubungnya melalui daratan. Ya, sedangkan jalur darat itu biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan jalur laut. Ya, meskipun laut itu lebih jauh, tapi transportasi perdagangan melalui jalur darat itu lebih jauh di darat daripada melalui jalur laut. Apalagi Cina ini di tengah-tengah, yaitu di Asia Tengah ini ada pegunungan namanya Pegunungan Kaukasus. Ya, jadi di sini adalah area pegunungan tinggi yang sangat sulit untuk dilalui sebagai jalur perdagangan. Andai kata bisa dilalui, itu juga biayanya cukup besar untuk bisa dilalui. Ya, oleh karena itu, ya, Cina kalau mau berdagang ke Eropa itu pasti lewatnya adalah ke Indonesia dulu, melalui Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Nah, kalau di Indonesia sebutannya Laut Natuna Utara. Nah, kemudian melalui Selat Malaka, atau bisa ke selatan dulu melalui Selat Sunda. Ya, melalui Selat Sunda. Pada umumnya kebanyakan itu antara 2 selat ini ya, Selat Malaka atau Selat Sunda. Sama halnya dengan Eropa, kalau misalkan mau ekspor atau mau memperdagangkan barangnya ke Cina, itu pasti lewatnya ke Indonesia terlebih dahulu. Ya. Abaikan soal terusan Suez sama Selat Hormuz ya, itu karena ini jalur-jalur perdagangan yang ada di Timur Tengah. Ya pasti kalau dari Cina ke Eropa pasti lewat Suez, lewat Hormuz, lewat Laut Adriatik atau Laut Mediterania. Nah, tapi jalur ini tidak akan bisa dilewati oleh Eropa ke Cina atau Cina ke Eropa tanpa melalui jalur dari Indonesia. Jadi betapa pentingnya ya posisi Indonesia ini sebagai jalur perdagangan. Nah, keunggulan Indonesia ya, ada beberapa hal, tapi saya hanya mencantumkan beberapa saja. Kalau kita jabarkan lebih banyak, nanti akan sangat banyak sebenarnya keunggulan dari Indonesia. Yang pertama adalah negara dengan pulau terbanyak. Ya, negara dengan pulau terbanyak nomor 5 di dunia. Nomor 5 di dunia. Sebenarnya posisi Swedia, Finlandia, dan Norwegia ini bisa dipertanyakan atau bisa diperdebatkan. Karena apa? Karena Swedia, Finlandia, dan Norwegia ini ketika menghitung jumlah pulau yang ada di negaranya ini juga memasukkan data pulau-pulau kecil atau pulau koral yang berada di sekitar pantainya, atau juga pulau-pulau kecil yang ada di sungai, di tengah sungai ya. Sedangkan Indonesia perhitungannya beda sistemnya ya. Jadi pulau yang ada di tengah sungai atau pulau yang terbentuk dari endapan sungai itu tidak masuk hitungan, kecuali yang bentuknya sudah jadi delta. Ya, andaikan Indonesia menggunakan sistem yang sama, perhitungannya seperti Swedia, Finlandia, dan Norwegia, kira-kira Surabaya dan Sidoarjo itu masuk pulau tersendiri. Ya, karena
Surabaya dan Sidoarjo itu merupakan sebuah delta, yaitu delta dari Sungai Brantas. Ya, delta dari Sungai Brantas yang kemudian endapannya membentuk Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian Sungai Brantasnya itu muaranya membentuk dua sungai baru, yaitu Sungai Porong yang ada di Sidoarjo dan Sungai Mas yang ada di Surabaya. Ya, jadi nomor 1, 2, 3 ini masih bisa dipertanyakan posisinya. Tapi yang jelas, Anda kata ada Swedia, Finlandia, Norwegia ataupun tidak ada, Indonesia masih termasuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah pulau yang terbanyak di dunia, yaitu sekitar 17.508 pulau. Tapi yang sudah dinamai itu masih sekitar ribuan, ya, tidak sampai 10.000 yang masih dinamai. Yang lainnya masih berupa pulau-pulau yang masih kosong, ya. Dan banyaknya pulau ini merupakan salah satu potensi yang sangat kita harus jaga, karena semakin banyak pulau, ya, maka keragaman hayati di Indonesia atau jenis ragam spesies baik dari tanaman dan hewannya itu cukup tinggi, dari flora faunanya itu cukup tinggi, sekaligus memiliki potensi perikanan yang besar. Ya, jadi potensi perikanan itu akan lebih besar di negara-negara yang memiliki karakteristik kepulauan dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang punya laut tapi tidak banyak pulaunya, seperti itu. Ya, semakin banyak pulau berarti nanti akan semakin banyak pantainya. Bandingkan dengan Malaysia, ya. Malaysia itu hanya sedikit pulaunya meskipun tetangganya Indonesia. Dan pantainya Malaysia itu ya cuma di sekitar Selat Malaka, Laut Cina Selatan, kemudian perairan Selat Johor yang memisahkan dengan Singapura. Kemudian di Malaysia Timur itu pantainya hanya di sekitar Laut Cina Selatan. Ya, itu adalah kekayaan yang harus kita syukuri, kekayaan yang harus kita jaga dari banyaknya pulau. Plus, kenapa kok potensi perikanan kita cukup tinggi? Ya, karena posisi Indonesia ada di zona Khatulistiwa yang merupakan zona terpapar sinar matahari ya paling stabil sepanjang tahunnya. Ya, jadi Indonesia berbeda dengan utara dan daerah selatan yang pasti ada musim panas, ya ada musim dingin. Tapi Indonesia ini temperaturnya relatif hangat setiap tahunnya. Sedangkan ikan itu sangat mencari atau sangat membutuhkan perairan yang hangat seperti itu. Nah, itu adalah keunggulan Indonesia yang pertama. Nah, kemudian untuk keunggulan Indonesia yang kedua, nah itu sudah disebutkan tadi, yaitu Indonesia merupakan negara nomor urut 2 dengan garis pantai terpanjang. Ya, mengapa kok tidak nomor 1? Karena dari sisi luas, ya, Indonesia dengan Kanada cukup jauh, ya. 9 juta, Kanada itu 9 juta, hampir 10 juta dibanding dengan Indonesia yang cuma 1,9 juta kilometer persegi. Jadi maklumi lah kalau Kanada itu berada di posisi pertama. Ya, tapi yang lebih mencengangkan itu adalah Indonesia berada di atas Greenland, Rusia, kemudian ada Australia, Amerika Serikat, dan Antartika. Yang notabene negara-negara tersebut itu atau wilayah tersebut itu memiliki luas yang lebih besar daripada Indonesia. Mengapa? Ya, mengapa? Karena garis pantai itu dihitung dari sisi atau tepian dari sebuah pulau.
Contoh misalkan kita bandingkan dengan Rusia. Nah, kita kembali ke peta dunia dulu saja. Mana peta dunia? Nah, di sini adalah arealnya Rusia. Ya. Ini sebenarnya Rusia tidak sebesar ini ya. Jadi harusnya lebih kecil, cuma karena proyeksi peta secara Mercator, jadi ada semacam kesalahan di bagian sisi utara dan sisi selatan. Harusnya ini gambar Rusianya ini lebih gepeng. Ya. Jadi wilayah Rusia ini meskipun besar, tetapi garis pantainya hanya mencakup wilayah utara dan bagian timurnya. Sedangkan di sini merupakan wilayah yang berbatasan dengan daratan, ya, berbatasan dengan daratan. Ya, kemudian sama halnya dengan Australia. Ya, Australia sebenarnya semua sisinya adalah sebuah pantai, tapi karena jumlah pulaunya jauh lebih sedikit daripada Indonesia, maka garis pantainya juga akan lebih pendek daripada Indonesia. Begitupun dengan Amerika, begitupun dengan Antartika. Ya, jadi keunggulan Indonesia memiliki pulau banyak itu berdampak pada panjangnya garis pantai. Nah, apa manfaat dari garis pantai yang panjang itu? Yaitu bisa mempengaruhi potensi sumber daya kelautan. Ya, pantai merupakan tempat kebanyakan terumbu karang berada. Jadi pantai berapa meter dari pantai itu sebelah dasarnya itu merupakan habitat terumbu karang. Ya, dan sampai beberapa kilometer jauhnya. Dan terumbu karang itu kan jarang sekali bisa ditemukan di perairan yang dalam. Ada tapi tidak sebanyak yang ada di sekitar pantai. Sedangkan terumbu karang itu merupakan habitat yang cocok bagi ikan-ikan. Ya, maka kalau kalian pergi ke Kenjeran misalkan ya, jangan kemudian kalian sangat puas atau sangat mengejek ya Kenjeran watu-watu seperti itu ya. Padahal Kenjeran watu-watu itu kalau misalkan pas lagi musimnya pasang naik airnya, itu menjadi tempat yang bisa menghasilkan banyak ikan di situ. Ya. Nah, kemudian Indonesia ya meskipun kalah dari Kanada dari sisi garis pantainya, tapi Indonesia jauh lebih unggul daripada Kanada karena sebab posisinya yang menyebabkan Kanada itu meskipun pantainya panjang, tapi hanya pada waktu tertentu saja perairan Kanada itu menjadi hangat. Berbeda dengan Indonesia. Ya, Indonesia perairannya hangat sepanjang tahun. Nah, itu adalah keunggulan yang kedua. Nah, kemudian keunggulan yang ketiga ini masih ada hubungannya dengan keunggulan yang kedua, yaitu bahwa Indonesia merupakan negara dengan panjang pantai nomor 2 di dunia. Nah, kemudian kita masuk ke daftar negara dengan spesies terumbu karang terbanyak di dunia. Ya, jumlah baik dari segi jumlah terumbu karangnya, jumlah coral reef-nya maupun jumlah jenis terumbu karangnya. Kalau berdasarkan jenisnya, Indonesia bersama dengan Filipina, Malaysia, dan Papua Nugini itu menyumbang 10%, menyumbang sebagian besar dari 10% spesies yang bisa diidentifikasi oleh para ilmuwan. Nah, untuk yang di jumlahnya, yaitu dari luasnya, itu Indonesia merupakan negara nomor 1 yang memiliki jumlah terumbu karang paling luas di dunia. Nah, ini sumbernya ada di situsnya ada di bawah ini. Nah, hanya saja catatannya ini bisa dilihat di sebelah sini. 82% are at risk, atau sekitar 82%
terumbu karang di Indonesia berada dalam resiko terancam. Nah, terancamnya karena apa? Ya karena ada aktivitas masyarakat kita, mulai dari menggunakan teknologi-teknologi perikanan yang tidak ramah lingkungan, ya, seperti bom dan semacamnya. Kemudian juga ada reklamasi pantai. Itu kan semuanya dalam proses pembangunannya itu ada yang namanya menghancurkan terumbu karang. Ya, kalau di Bali ya kebetulan untuk masalah pantai atau kelautan itu di Indonesia itu kiblatnya ada di Bali. Ya, di sana sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan terkait dengan kelautan. Itu mereka kalau mau menjalankan reklamasi itu terumbu karang yang ada di bawah itu tidak dihancurkan, tapi semacam seperti dicabut terlebih dahulu, ya, kemudian nanti direlokasi ke tempat yang baru. Ya, jadi ketika nanti di situ misalkan dijadikan sebagai pantai wisata, dan nanti ikan-ikan itu tidak kehilangan habitatnya, tapi ikan itu akan pindah ya, ke terumbu karang yang sudah direlokasi itu tadi. Oke, itu adalah 3 keunggulan Indonesia terkait dengan kemaritiman. Ya. Nah, kita sudah berbicara sejauh ini tentang keunggulan Indonesia, posisi Indonesia. Kemudian tadi sudah beberapa kali disebutkan istilah-istilah maritim. Nah, pertanyaan sekarang itu maritim itu apa sih? Ya, maritim itu apa? Nah, ini saya bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Maritim itu sesuatu yang berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Ya, jadi Indonesia ya disebut dengan negara maritim ya karena luas lautnya yang cukup luas, ya, akhirnya menjadikan Indonesia sebagai lokasi pelayaran dan lokasi perdagangan internasional. Ya, seperti itu. Nah, sejarah maritim di Indonesia ini kalau kelas 11 MIPA 4 dan kelas 11 MIPA 5 kemarin sudah saya ceritakan ya, mulai dari ceritanya kerajaan Sriwijaya ya, kemudian beralih ke kerajaan Majapahit ya. Dan kebetulan ya dua-duanya ini, dua kerajaan masa lampau ini berhasil menguasai wilayah-wilayah yang strategis ya. Kalau kita lihat peta kerajaan Sriwijaya ini berhasil menguasai Selat Sunda dan juga Selat Malaka. Ya, Selat Malaka. Kalau kerajaan Majapahit ya kita tidak perlu tanyakan lagi. Ini cukup banyak sekali. Majapahit itu memang dari segi teritorial atau dari segi wilayah utama itu pusatnya hanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi secara kekuasaan itu meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini kan ada Majapahit Vessel States. Jadi untuk pelabuhan, untuk kota-kota pelabuhan itu kebanyakan dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Ya, mulai di sini ada Selat Sunda dikuasai Majapahit, Selat Malaka juga dikuasai Majapahit, kemudian Laut Cina Selatan, kemudian ada Selat Makassar, kemudian Laut Banda dan Laut Aru ya. Itu semuanya dikuasai oleh Majapahit. Dan uniknya selain Jawa dan Sumatera ya, itu daerah sini, daerah Malaysia, daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, kemudian daerah Maluku sampai utaranya Papua ini kebanyakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Majapahit adalah wilayah-wilayah yang sangat strategis dalam hal pelabuhan. Maka tidak heran kalau Majapahit saat itu sangat superior dalam posisinya sebagai poros perdagangan dunia. Ya, hanya saja yang menjadi penyebab keruntuhan Majapahit itu selain karena ditinggal oleh Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada, ya,
Selain itu juga karena sentralisasi yang ada di Mojokerto membuat Majapahit kesulitan ya mengontrol wilayah-wilayah yang sangat jauh ya. Jangan bandingkan dengan sekarang ya. Kalau sekarang meskipun Jakarta berada di pusat ya, kemudian Papua itu ada di ujung, Aceh ada di ujung, Manado ada di ujung, tapi dengan adanya teknologi saat ini ya, pengontrolan wilayah-wilayah terjauh itu bisa dilakukan ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bahas beberapa contoh masalah maritim yang ada di Indonesia ya. Pertama kita bahas masalah yang ada di dalam negeri. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sekali ya. Berita dari antaranews.com bahwa 20% garis pantai Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan itu banyak sekali bentuknya ya, mulai dari kerusakan terumbu karang, kerusakan pantai, perubahan garis pantai karena abrasi dan seterusnya. Kerusakan mangrove juga sama. Ini berita lagi dari viva.co.id. Ada 400 km bibir pantai hilang. Ini tadi tanggal 2010 ya, 2010 hilang 20%. Kemudian di tahun 2017 ya, kemudian sudah ada data baru tambahan 400 km bibir pantai hilang. Nah, penyebabnya apa sih? Kalau yang dari dalam negeri itu ya. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran kita ya, semua elemen tidak terkecuali. Jadi kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Jadi yang salah semuanya di sini ya, mulai dari pemerintah, mulai dari masyarakatnya, mulai dari pihak-pihak yang berwenang, kemudian dari pihak-pihak yang mendirikan usaha di sekitar pantai. Itu semuanya adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab. Semuanya itu memiliki tingkat kesadaran akan pentingnya pantai yang rendah. Ya, rendahnya kesadaran ini kemudian membuat yang pertama, ini sebenarnya nanti ada grafik ke atas. Ya, ada grafik ke atas. Grafik ke atas nanti nyambungnya bukan ke sini, tapi yang grafik ke atas ini nanti kaitannya dengan tidak pedulinya kita sebagai masyarakat terhadap masalah atau isu-isu yang terkait dengan kerusakan laut atau kerusakan pantai. Nah, kemudian untuk yang ke bawah ini nanti masuknya ke penggunaan teknologi yang tidak ramah ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian penggunaan teknologi yang tidak ramah ini juga dibawa ke kegiatan reklamasi pantai ya. Tentu kita tidak lupa dengan peristiwa yang ada di Jakarta, baik yang dulu maupun yang sekarang. Yang dulu itu ada reklamasi yang ada di Pulau Seribu itu ketika DKI masih dipimpin oleh Ahok, dan sekarang yang ada di Ancol terkait dengan yang Jakarta sudah dipimpin oleh Anies Baswedan. Sebenarnya reklamasi itu penting atau tidak penting ya? Reklamasi bisa menjadi penting apabila reklamasi itu tujuannya adalah untuk perbaikan pantai. Misalkan saja ini ada pantai yang sudah terabrasi, terabrasi kemudian rusak. Nah, kemudian agar pantai ini kembali ya, misalkan rusak itu hilang sampai misalkan 2 meter ya, kemudian kita bangun 2 meter kembali ya, supaya nanti dari hasil reklamasi ini gelombang lautnya itu tidak sampai menjorok ke daratan ya, tidak sampai terus-menerus menggerus daratan. Tapi reklamasi juga menjadi jelek atau menjadi buruk apabila reklamasi itu hanya untuk tujuan industri atau tujuan wisata ya. Karena apa? Biasanya kalau reklamasi itu dalam tujuan atau untuk tujuan wisata atau untuk tujuan industri, biasanya yang berkaitan dengan ekosistem pantai ini bakalan dirusak ya. Bayangkan kalau misalkan ada banyak terumbu karang, sedangkan terumbu karang itu adalah habitatnya ikan-ikan, reklamasi digunakan sebagai tempat wisata. Ya, orang mau ke pantai itu nemu ikan ya, orang ke pantai nemu ikan seperti itu. Ya, jadi reklamasi yang
untuk tujuan industri atau tujuan wisata itu biasanya sangat merusak lingkungan. Nah, sebaliknya ya, reklamasi yang tujuannya merusak bukan malah memperbaiki atau mencegah abrasi, malah justru memperparah tingkat abrasi pantai. Ya, kalau terumbu karang hilang, hutan mangrove hilang, akhirnya tidak ada tanaman atau pemecah ombak yang ada di situ. Ya. Hilangnya pemecah ombak berarti gelombang laut itu kalau menghantam daratan langsung menghantam garis pantainya, dan itu lama kelamaan bisa meningkatkan tingkat abrasi. Dan kemudian tingkat abrasi itu juga menyebabkan habitat ikan rusak. Ya, kalau habitat ikan rusak, ya maka jumlah dari ikan yang potensi bisa kita dapatkan itu juga akan semakin berkurang seperti itu. Nah, ini sengaja saya blurkan gambar foto menterinya ya. Ini kalau bahasanya Bosman Mardigu, kalian bisa di YouTube bisa cari lah, Bosman Sontoloyo nama YouTube-nya. Itu nyebutnya dengan sebutan 4L. 4L itu lutit lagi ya. Nama depannya itu ada lu-nya gitu. Lu lagi. Tapi setelah kata lu itu ada nama lengkapnya. Itu guyonannya Bosman Sontoloyo, jadi seperti itu. Lutit lagi seperti itu. Nah, itu entah nggak tahu ya yang apa di pikirannya, bagaimana bisa ya menteri sekaliber beliau ya yang ada di pikirannya adalah terkait dengan investasi dan investasi. Oke. Sebenarnya saya tidak kontra secara total terkait dengan investasi, asalkan investasi itu bisa mengajak kerjasama terkait dengan pemeliharaan lingkungan seperti itu. Tapi ya kebanyakan proyek-proyek ya selama 5 tahun kebelakangan ini itu adalah investasi yang menyebabkan banyaknya kerusakan yang ada di pantai. Ya, jadinya seperti kalau hitung-hitungan secara duit kita dapat pemasukan dari investasi, tapi kita juga keluar uang buat biaya perawatan dan perbaikan pantai yang sudah rusak seperti itu. Ya, kita tinggal lihat, kita tidak usah jauh-jauh kemana, yang ada di Surabaya itu yang sekarang dijadikan pantai Ria Kenjeran itu. Kira-kira nanti kedepannya bagaimana ya, ekosistem yang ada di pantai Ria Kenjeran. Nah, itu nanti seperti apa nasibnya. Nah, kemudian yang faktor maritim yang di luar ya, itu ada berbagai macam kasus yang nyata. Ini tipu ya. Jadi ada sengketa Sipad dan Ligitan itu di era Presiden Bu Mega antara Malaysia versus Indonesia, bahkan waktu itu sampai perang antara Indonesia dengan Malaysia, dibawa ke Mahkamah Internasional di Belanda, kalau nggak salah Belanda atau Denmark ya, saya lupa. Kemudian ternyata yang menang adalah Malaysia, dan saat ini Sipadan dan Ligitan itu menjadi wilayah dari Malaysia. Kemudian ada juga ya, ini yang paling membuat seluruh ASEAN ya. Biasanya kan Indonesia itu dengan Malaysia, dengan Vietnam, dengan Filipina itu biasanya gaduh sendiri. Tapi untuk masalah Laut Cina Selatan ini Indonesia, Malaysia, Vietnam, kemudian Filipina, satunya sama Brunei itu kompak ya, nyerang satu suara protes terhadap Cina yang kemudian secara tidak hormat ya membawa atau kapal perangnya itu mendampingi kapal-kapal nelayannya masuk ke Laut Cina Selatan, dan itu sudah melanggar aturan yang ditetapkan lewat UNCLOS ya. UNCLOS kepanjangannya saya nggak tahu, itu tahun 82 terkait dengan ZEE. Jadi bedanya laut teritorial dengan ZEE,
Laut teritorial itu luas wilayah, ya, laut yang menjadi bagian dari luas wilayah negara. ZEE itu adalah laut yang dimana negara kita atau nelayan negara kita itu bisa sampai ke sana ngambil ikannya. Jadi itu bedanya laut teritorial sama ZEE. Jadi misalkan laut teritorial ada berapa kilometer? Kalau tidak salah 15 mil, ya 15 mil. Nah, berarti yang menjadi wilayah Indonesia hanya 15 mil dari garis pantai. Tapi yang ZEE itu lebih luas lagi, ya. ZEE itu meskipun dia bukan masuk ke wilayah Indonesia, selama masih berada di dalam 200 mil yang ditetapkan oleh peraturan UNCLOS tahun 82, ya, kita masih bisa atau kita masih berhak mengambil ikan yang ada di situ. Ya. Nah, yang Cina ini ya, kemudian ya, sudah jauh, ya, sudah keluar dari ZEE-nya Cina, kemudian masuk ke Laut Cina Selatan, sudah nyolong, tambah lagi dia dampingi pakai kapal perang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu masalah maritim yang kita hadapi pada saat ini. Nah, kemudian yang ketiga ini ketegangan soal kelautan dengan Vietnam dan Filipina. Nah, itu sudah sering, ya, yang kemudian pada eranya Bu Susi itu kebanyakan pencuri seperti itu kemudian kapalnya ditembak, ya. Tapi ditembak itu nggak orangnya itu nggak langsung ditembak, ada orang perahunya ada orangnya langsung ditembak, ya. Jadi didekati, ditangkap orangnya, kapalnya ditembak seperti itu. Dan masih banyak masalah-masalah maritim yang lain. Sebenarnya kalau kita ungkapkan, ya, masalah kemaritiman Indonesia ini masih banyak. Karena sampai kapanpun dengan segala keunggulan dan keuntungan yang dimiliki Indonesia, negara-negara yang ada di luar itu pasti akan selalu mengincar Indonesia. Nah, lalu sekarang, ya, bagaimana dengan solusinya? Ya, bagaimana dengan solusi-solusi yang bisa kita kita tawarkan? Yang pertama jelas adalah penguatan dari sisi birokrasi dan pemerintahan, ya, dari sisi birokrasi dan pemerintahan. Nah, ini kan yang dijadikan sebagai regulator. Nah, masyarakat bisa berbuat banyak, tapi yang paling bisa melakukan, yang paling punya wewenang lebih besar adalah dari pihak pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah yang punya wewenang untuk membuat regulasi dan itu sah, ya. Dan itu sah. Banyak sekali negara-negara di dunia itu yang dengan regulasi-regulasi yang ada itu melindungi wilayah-wilayahnya. Dan sepertinya kalau saya lihat dari berbagai macam artikel maupun dari penjelasan video yang dijelaskan oleh Bosman Sontoloyo itu, regulasi di negara kita itu masih cenderung lemah, sehingga ya tidak mengherankan apabila kemaritiman kita itu masih sering, ya, kebobolan atau diobok-obok oleh negara yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ya. Kebanyakan kalau masyarakat tadi kan masalahnya itu terkait dengan kerusakan, ya. Terkait dengan kerusakan. Jadi kita, ya, yang lebih tahu itu bisa mengedukasi masyarakat bagaimana caranya menggunakan teknologi yang ramah. Kedua, ya, kita gerakkan ini pengusaha-pengusaha atau investor dari dalam negeri ini untuk mengambil alih kelautan yang ada di Indonesia. Kita ambil alih, jangan karena yang lebih tahu dengan keadaan alam yang ada di Indonesia tentunya adalah orang Indonesia sendiri, bukan orang luar negeri yang kebanyakan mereka investasi ke luar negeri itu hanya untuk mencari keuntungan. Kalau di Indonesia, ya, kita ambil alih
sumber daya alam kelautan itu, ya, kita ambil alih beberapa potensi kelautan yang ada agar ya investasi itu tetap berjalan, ya, tapi pelestarian alam yang ada di kelautan itu juga masih tetap terjaga. Pemerintah itu akan lebih mudah meregulasi orang-orang yang menjadi WNI, meregulasi orang-orang yang ada di dalam negeri daripada meregulasi orang luar negeri. Ya, andai kata ada pelanggaran terkait dengan kerusakan alam, sangat sulit untuk mengadili orang-orang yang ada di luar negeri, ya, karena kita kalau hubungan dengan sipilnya orang luar negeri itu pasti akan ada batasan, ya, akan ada batasannya. Tapi kalau kita meregulasi orang-orang ada di dalam negeri, misalkan ada pelanggaran, ya kita bisa lebih mudah untuk menindak seperti itu. Nah, kemudian bagaimana peran kita, ya, saya sebagai guru dan kalian sebagai siswa, yaitu perannya adalah ya kita lebih peka terhadap isu-isu yang terkait dengan sumber daya alam kelautan ini. Ya, jangan sampai kemudian kesibukan kita sehari-hari, mungkin yang suka main game tidak tahu waktu, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali yang dipegang gadget, habis itu yang dibuka selalu game terus, ya. Sekali-sekali di HP kalian itu terinstall ya beberapa aplikasi berita, ya, aplikasi berita, atau andai kata kalian tidak suka membaca, di YouTube itu juga banyak sekali ya kanal-kanal YouTube yang menyediakan tentang berita. Jadi kalian belajar bagaimana caranya bisa lebih peka terhadap isu-isu yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena khawatirnya dan itu disampaikan di salah satu capres tahun lalu yang tahun ini ternyata menjadi menteri dari capres yang menang, itu bahwa Indonesia ada prediksi bahwa Indonesia itu akan runtuh di tahun 2030. Kemudian setelah itu ketika buku itu menyebar, orasi itu menyebar, kemudian banyak orang yang mengecamnya, dibilang capres pesimistis, kemudian apapun itu ya sebutannya. Kalau bagi saya, ya, buku itu atau pernyataannya ada di buku tersebut bisa rasional kalau melihat keadaan atau realitas yang ada di kita semua ini yang masih kurang peka terhadap isu-isu terkait dengan kemaritiman, masih kurang peduli. Contoh saja waktu kejadian Cina masuk ke Laut Cina Selatan itu banyak saya membaca di Instagram, di Twitter, apa sih ngurusin masalah-masalah seperti itu, ya. Banyak masalah yang lebih penting katanya, ya. Masalah yang lebih penting. Padahal kalau dalam urusan negara, ya, baik urusan entah itu urusan kesejahteraan yang ada di dalam, urusan kedaulatan, itu sama pentingnya. Kalau andai kata isu yang masalah kemiskinan dan semacamnya itu dirasa lebih penting daripada isu kemaritiman, tentu presiden tidak akan dibantu oleh banyak menteri. Cukup menteri kesejahteraan saja. Ya, tapi berhubung karena presiden itu dibantu oleh banyak menteri, nanti kalau yang urusan di dalam negeri itu ada menteri dalam negeri, menteri sosial, menteri ekonomi dan segala macamnya. Kemudian yang luar juga dibantu oleh menteri luar negeri, menteri kemaritiman, menteri perikanan dan kelautan dan seterusnya. Nah, itu kan ada pembagian tugas, ya, Nah, itu secara filosofis, ya, itu menganggap bahwa urusan yang ada yang terkait dengan urusan luar negeri maupun urusan yang ada di dalam negeri itu sama pentingnya. Jadi tidak ada yang berbeda antara urusan di dalam negeri, yang di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Ya, jadi mulai sekarang kita mulai peka terhadap isu-isu. Sesekali, ya, nge-tweet atau nge-post di Instagram itu terkait dengan pengetahuan yang terkait dengan kemaritiman. Jadi tidak kemudian foto pose kayak gini, ya, kemudian
captionnya gabut nih ya. Habis itu tulisannya dibuat alay, gabiut nih itu pakai NICH seperti itu ya. Gak apa-apa sekali-sekali ya, meskipun tidak penting ya, tapi dibuat ya, di media sosial yang kita miliki kedepannya dibuat untuk kita belajar dan sharing informasi agar semakin banyak ya generasi-generasi kita yang sadar terhadap kelautan atau kemaritiman yang kita miliki. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator yang baru masuk tadi, si Abinaya. Ya, Pak. Silakan. Kalau mau buka sesi diskusi, monggo. Iya, Pak. Ayo, Pak. Kayak masalah terumbu karang itu, Pak ya. Ya. Nah, terumbu karang itu kan di setiap pulau kan pasti punya masing-masing tempat ya, Pak ya. Ya. Titik-titik lokasinya. Ya. Kalau kita lihat stasiun itu sudut pandangnya itu lebih ke Bali, Pak ya. Sedangkan tempat mana itu saja. Yang lain, si Anissa sama si Zahid mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan. Nanti setelah Binaya nanti kalian nanti langsung diborong aja pertanyaannya ya, biar langsung sekaligus menjawabnya. Oke, dilanjut Abinaya. Gimana ya? Nah, pusat perikanan Mas di Indonesia itu kan adanya di paling besar itu kan di Agapi Riau, Pak ya. Gimana kurang jelas suaranya? Bentar saya. Ya. Apakah Kan kalau ngomongin terumbu karang, sudut pandangnya kan di Bali, Pak ya. ya? Nah, kalau kenapa kok nggak seperti di pusat perikanan laut di Indonesia itu yang bagian Agapi Riau itu, Pak, kan merupakan pelabuhan perikanan terbesar juga. Ya. Itu saja satu. Jadi pertanyaannya jadi kenapa kok patokannya Bali bukan daerah Riau yang merupakan pusat perikanan terbesar itu ya? Ya, Pak. Ya. Kedua, ada lagi? Halo? Itu saja dah Binaya. Oke, kalau Abinaya Oh, ya Pak, itu dulu. oh sudah, silakan. Itu dulu aja, Pak. Ya. Silakan si Anissa Rama, Zaid mungkin ada pertanyaan. Ya Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Kalau yang masalahnya, kalau yang nyuri-nyuri ikan itu gimana Pak? Oh. Maksudnya gimana solusinya seperti itu dah? Iya Pak. Oke. Kan nggak kayak itu Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Lah si Anissa out. Jadi ada 2 pertanyaan saja untuk sesi pertama. Oke, pertama dari Abinaya. Kenapa kok patokannya Bali bukan Riau yang merupakan pusat dari perikanan terbesar? Jadi yang tadi saya membahas tentang Bali itu terkait dengan pengelolaan lingkungannya, ya, pengelolaan lingkungannya. Seperti kita tahu ya, mulai dari zaman bahula sampai sekarang itu Bali itu kan dikenal sebagai pusat estetika di Indonesia, pusat estetika. Dan mungkin latar belakang kenapa Indonesia ya fokusnya untuk merawat menjaga lingkungan pantai itu adanya di Bali. Nah, seharusnya ya memang seharusnya bahwa yang dirawat atau dijaga itu hampir seluruh pantai yang ada di Indonesia, terutama yang menjadi pusat-pusat ikan atau pusat-pusat
pengambilan ikan itu tadi. Tidak hanya di Riau saja ya, misalkan di Surabaya juga sama. Di tempat asal saya di Jember, di Puger itu juga sama. Ya. Nah, tapi kenapa kok saya membahasnya itu ada di Bali? Ya, ada di Bali karena selama ini Bali yang paling terdepan dalam urusan menjaga lingkungan. Saya sempat membaca pamflet kalau tidak salah 2 atau 1 tahun yang lalu. Di sana itu semacam ada kegiatan lingkungan, di mana di sana ada banyak sekali penyelam-penyelam yang kemudian ikut istilahnya reboisasi ya, istilahnya reboisasi bunga-bunga karang. Jadi kan terumbu karang itu merupakan bunga karang yang sudah mati. Jadi kegiatan-kegiatan reboisasi dari bunga karang itu banyak sekali yang diadakan di Bali. Nah, harusnya bagaimana? Ya harusnya itu apa yang terjadi di Bali itu ya diterapkan di semua pantai yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah perikanan, di daerah Riau khususnya, yang katanya itu adalah sebagai pusat perikanan terbesar di Indonesia. Karena kalau misalkan terumbu karang itu habis, itu nanti yang terancam adalah potensi kelautan itu tadi, potensi perikanan itu tadi nanti bisa terancam seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti saya bicaranya patokan dari kondisi kelautan yang paling ideal itu seperti apa, ya saya tentunya tidak akan menyebut Bali, tidak akan menyebut Riau. Patokannya adalah daerah Maluku sama daerah Papua sana. Terutama yang paling terkenal yaitu Raja Ampat yang ada di Papua. Ya, itu kan masih benar-benar lestari ya terumbu karangnya. Kemudian ya ikan-ikan di sana juga banyak. Bahkan orang-orang Raja Ampat, orang-orang lokal di sana juga kalau misalkan ingin mencari ikan di sana tidak perlu menggunakan teknologi yang serumit yang ada di daerah Jawa sama Sumatera ya. Biasanya anak-anak yang masih SD SMP di sana cukup berenang, tapi nggak sampai ke dalam ya. Berenang, nyelam ke bawah, itu bisa nemu banyak sekali hewan-hewan laut yang bisa digunakan sebagai konsumsi. Nah, kalau idealnya ada di Raja Ampat. Tapi kalau misalkan kita kiblatnya itu terkait dengan pengelolaan lingkungannya, itu yang jadi contoh adalah Bali. Ya, terutama Bali itu kan seharusnya ya, dengan identitasnya itu sebagai pulau pariwisata, itu seharusnya kan kerusakannya itu cukup parah atau kerusakannya cukup besar. Tapi kenyataannya ya di sana untuk menangani kerusakan yang sudah terjadi ya, sering digalakan reboisasi terumbu karang yang ada di sana. Jadi seperti itu Abhinaya. Jadi kalau terkait dengan pengelolaan atau pelestarian, kiblatnya ada di Bali karena kegiatan banyak di sana. Oke, saya langsung bagaimana untuk Abhinaya? Kira-kira jawabannya? Ya Pak, cukup masuk akal sih, karena kan ya kalau dilihat dari keseluruhan kita masih kurang tentang pengetahuan pelestarian terumbu karang gitu. Ya itu tadi, makanya banyak sekali ya sebenarnya lembaga-lembaga lingkungan itu sebenarnya cukup banyak di Indonesia yang terkait dengan lingkungan secara umum, terkait dengan yang khususnya untuk pantai itu sebenarnya banyak. Ya, mungkin ketidaktahuan kita atau kekurangan informasi itu karena kegiatannya itu lebih banyak diarahkan ke Pulau Bali. Nanti kedepannya ya kita selalu berharap bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu bisa diratakan ya. Jadi tidak hanya fokus pada Bali. Sebenarnya untuk proses pelestarian lingkungan pantai itu sebenarnya untuk sekarang itu lebih mudah. Karena apa ya? Karena sejak otonomi daerah berlaku di tahun 2003 ya, itu harusnya masing-masing Pemda itu punya inisiatif untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
Contoh kalau di Surabaya sendiri kan di Wonorejo itu sering ya kegiatan yang mereboisasi mangrove di sana kan termasuk sering. Ya. Harusnya nanti di daerah-daerah yang lain yang mempunyai wilayah pantai juga melakukan hal yang sama. Kalau saya sendiri kalau di kota Jember itu sebenarnya termasuk sudah cukup parah ya. Ya semoga nanti Pemkab Jember nanti bisa menambah perhatiannya terhadap pantai-pantainya Jember dan semua pemerintah yang ada di Indonesia. Oke, itu untuk pertanyaan dari Abinaya. Sekarang untuk pertanyaan dari Zahid. Tadi tentang bagaimana sih solusinya jika ada masalah pencurian ikan, ya, masalah pencurian ikan. Nah, sebenarnya kalau kita pencurian ikan itu sebenarnya kita bisa lihat itu hampir di seluruh dunia, hampir seluruh negara itu pasti ada yang menjadi korban pencurian, pasti ada yang menjadi pelaku pencurian. Nah, yang jadi pertanyaan itu sebenarnya Indonesia itu masuk ke sebab yang mana? Sebabnya itu banyak sekali. Bisa karena laut itu masih menjadi sengketa. Kedua, bisa karena keamanan, ketahanan dari suatu negara itu tidak kuat. Ketiga, tidak adanya diplomasi antara dua atau lebih negara. Nah, Indonesia ini masuk yang mana ya? Kalau saya rasa ketiga-tiganya masuk semua ini ya. Ketiga-tiganya tidak masuk semua. Jadi pertahanan kita lemah. Kemudian banyak sekali wilayah laut di negara Indonesia itu yang menjadi sengketa ya. Sengketa kita tidak hanya di Laut Cina Selatan saja, masih banyak ya. Di daerah timur sana kan masih suka ribut antara Indonesia, Timor Leste sama Australia. Kemudian masih banyak lah. Kemudian nggak cuma Laut Cina Selatan, di laut namanya laut apa? Laut Sulu atau laut apa itu ya, pokoknya utaranya Sulawesi. Kalau nggak salah namanya Laut Sulu kalau nggak salah, karena di situ dulu pernah ada kerajaan Sulu. Itu juga jadi rebutannya antara Malaysia, Filipina, kemudian sama Indonesia, sama Brunei. Nah, kemudian Laut Cina Selatan ada Indonesia, Malaysia lagi, Thailand, Vietnam, sama Cina, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali wilayah Indonesia yang masih sengketa. Nah, kemudian ya masalah diplomasi. Diplomasi itu bukan berarti masalah yowes-yowesan gitu lah. Bukan berarti saling mengalah atau saling Tapi diplomasi itu berkaitan dengan urusan tawar-menawar. Tawar-menawar di sini kamu boleh ambil ikan di wilayah, misalkan saja ini tidak harus berlaku di Indonesia, dan bisa jadi yang saya ucapkan ini bisa jadi salah ya. Cuma jadi contoh aja. Kamu boleh ambil ikan di wilayahku, tapi kamu harus membayar berapa persen dari profit penjualan ekspor ikanmu, seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kemudian misalkan lagi kamu boleh mendirikan posko keamanan di perairanku, tapi imbalannya adalah sekian ya, seperti itu. Jadi ada proses tawar menawar. Nah, dengan adanya proses tawar menawar ini, kemudian nanti tidak ada negara yang merasa dirugikan, juga tidak ada negara yang merasa diuntungkan atau lebih diuntungkan daripada negara yang lainnya. Ya, karena meskipun sudah ada peraturan yang ditetapkan yaitu UNCLOS tahun 82, itu sangat sulit diterapkan jika ada satu atau dua negara lebih yang posisinya berdempetan. Misalkan negara bagian Malaysia itu Johor. Kalau pantai dihitung dari Johor 200 mil dari arah Johor, itu sebenarnya Singapura itu masuk ZEE-nya Malaysia. Ya, tapi ya
Ya itu tadi ada tumpang tindih kalau misalkan teori dari aturan yang ditetapkan oleh UNCLOS itu diterapkan, pasti yang paling bermasalah adalah dua atau lebih negara yang wilayahnya saling berhimpitan. Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka itu juga jaraknya singgungannya itu tidak sampai lebih dari 400 mil. Harusnya kalau misalkan aturan itu diterapkan, Indonesia 200, Malaysia 200 itu tidak bersinggungan ya. Harusnya seperti itu. Tapi karena wilayahnya cukup sempit, akhirnya antara Indonesia dengan Malaysia dengan Malaysia di Selat Malaka itu tadi ya 200 mil ke sana, 200 mil ke sini. Nah, ini saling bersinggungan. Ya, saling bersinggungan. Nah, itu tidak bisa dielak, tidak bisa dihindari kejadian seperti itu. Ya, maka dari itu untuk wewenangnya untuk urusan yang lebih detail seperti itu diserahkan kepada negara-negara yang bersangkutan. Harus ada diplomasi, harus ada tawar-menawar. Ya, tadi saya sempat membaca di internet, ya salah satu dua negara yang berhasil berdiplomasi soal kedaulatan itu adalah antara Malaysia dengan Vietnam, dan itu kemudian kedua negara ini ya saya baca dan Thailand ya, Malaysia, Vietnam sama Thailand. Kemudian ada kesepakatan yang namanya Trilateral Agreement in Principle. Jadi ada kesepakatan antara Malaysia, Vietnam dan Thailand. Nah, ini dari kerjasama antara Malaysia, Vietnam sama Thailand ini kemudian meredakan konflik yang ada di Teluk Siam. Teluk Siam itu teluk yang menjorok ke daratan Indochina itu tadi. Itu kan jadi wilayah teritorialnya Malaysia, Thailand, Vietnam sebenarnya sama Kamboja. Cuma di sini tidak ada keterangan bersama Kamboja. Ya mungkin karena Kamboja sangat lemah sekali ya. Seperti itu. Dan Indonesia dulu juga pernah ya pengembangan zona dengan Australia, yaitu Timor Gap Treaty tahun 89. Ya, itu sebelum Timor Leste lepas dari Indonesia. Ya, ini kedudukan Timor Gap Treaty bahkan lebih advance dari MOU Malaysia Thailand dan MOU Malaysia Vietnam. Jadi ketentuan atau tawar-menawar antara Indonesia dengan Australia itu lebih banyak. Ya, jadi ya, meskipun ya pada akhirnya Australia seperti duri dalam daging ya. Jadi Australia ngobok-ngobok Indonesia. Salah satu penyebab Timor Leste lepas dari Indonesia itu kan salah satunya adalah provokasi dari Australia dan juga Portugal. Seperti itu. Ya, itu masa lalu. Nah, jadi solusinya bagaimana untuk Indonesia terkait dengan masalah pencurian tadi? Ya, kita harus menangani 3 masalah itu tadi. Ya, masalah yang sengketa wilayah itu bagaimana cara mengambil keputusannya. Jadi harus ini yang masalah nomor satu, masalah sengketa, kemudian masalah hubungan diplomasi ini bisa menjadi satu solusi. Solusinya apa? Yaitu pemerintah ya banyak atau sering-sering berkomunikasi secara diplomatis terhadap negara-negara lain, saling tawar-menawar, dan jangan sampai tawar-menawar itu bukan tawar-menawar yang merugikan Indonesia. Jadi harus seimbang. Misalkan Malaysia boleh mengambil mengambil sumber ikan yang di Indonesia dengan ketentuan berapa seperti itu. Terutama yang di areal yang disengketakan itu tadi. Tapi kalau untuk wilayah laut yang
memang secara teoritis dari aturan UNCLOS itu masuk wilayah Indonesia, tidak bersinggungan dengan wilayah negara lain, nah Indonesia harus membuat penegasan ya, di penegasan tidak diplomatis, kalau ini sudah bentuknya penegasan bahwa inilah wilayah dari Indonesia. Wilayah ini tidak boleh kalian obok-obok. Misalkan Laut Natuna Utara itu ZEE-nya masuk Indonesia, ya maka dari itu Cina harusnya sudah tidak boleh mengambil di area situ. Jadi itu kan sudah tidak bersinggungan, kecuali ada beberapa sedikit yang bersinggungan dengan Malaysia, dengan Vietnam sedikit tapi ya. Nah, kalau Cina sudah sampai melanggar itu wilayah yang tidak bersinggungan dengan wilayah manapun, ya jalannya adalah jalan ya keamanan sudah ya. Itu masuk ke angkatan bersenjata yang main di situ ya. Tapi kalau terkait dengan wilayah-wilayah yang masih bersinggungan, ya kita tidak berhak untuk kemudian tiba-tiba langsung nembak kapal, itu juga tidak berhak, karena mereka juga masih punya hak ZEE yang ada di ZEE, tahu ya kepanjangannya, zona ekonomi eksklusif, masih punya hak di wilayah tersebut ya. Jadi solusinya kalau wilayah bersinggungan adalah tawar menawar antara dua atau lebih negara. Kalau tidak bersinggungan, maka kita harus membuat penegasan dan harus ada keamanan yang bisa menjaga di situ. Sebenarnya ada masalah yang lain lagi yang terkait dengan kehilangan pulau dan semacamnya. Itu terkait dengan perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah terluar. Jadi untuk kedepannya diharapkan pemerintah itu bisa lebih memperhatikan daerah-daerah terluar, dan jangan sampai daerah-daerah terluar ini jatuh pada tangan-tangan investor ya. Investor itu kan tadi keuntungannya adalah bisa mendatangkan atau mendongkrak ekonomi, tapi di sisi lain biasanya itu ada sisi-sisi nakal dari investor yang datang ke Indonesia, terutama kalau dia investor datangnya ke daerah terluar. Nah, itu perlu ada pengawasan yang serius agar tidak kecolongan ya wilayah-wilayah di negara kita. Oke, itu untuk pertanyaan dari Zahid Muzaffar tadi yang sempat terlock out sebentar. Oke, adakah pertanyaan yang lain lagi? Ada Pak. Ya, silahkan. Kalau misal pengolahan pertambangan dan energi gitu Pak, kan potensi Indonesia itu mineral laut yang seharusnya cukup 70% potensi minyak bumi dan gas bumi Pak. Ya. Nah itu pernah terjadi isu krisis energi minyak bumi di Indonesia pada tahun 2016 kan. Ya. Nah itu kenapa Pak kok bisa krisis ya? Padahal 70% potensi Indonesia adalah minyak bumi dan gas bumi Pak. Oke. Langsung saya jawab ya. Iya. Ya, jadi masalah krisis minyak bumi yang ada di Indonesia itu lebih kepada kepemilikan teknologi ya, terutama minyak bumi itu paling banyak itu di daerah laut. Kenapa kok di daerah laut? Laut itu kan banyak sekali ya fosil-fosil dari makhluk laut yang kemudian terpendam dan kemudian menjadi minyak bumi. Ya, minyak bumi itu bisa ada di daratan tapi jumlahnya sangat sedikit. Lebih banyak itu di daerah laut. Kalau kalian bisa lihat itu kan ada di internet peta pertambangan minyak bumi itu nanti ada tambang minyak Arjuna, ada tambang minyak Sinta, itu dua tambang minyak bumi yang paling populer di Indonesia. Nah, masalahnya ya untuk membangun alatnya atau membangun bahasanya bukan pabrik, bahasanya itu seperti
Ya itulah Sana, Pak. tempat pengambilan minyak lah, tempat pengambilan minyak. Ya, itu untuk membangun itu di laut itu kan butuh teknologi yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa itu mulai dari bagaimana cara menggunakannya, juga berkaitan dengan biayanya. Sedangkan Indonesia ini masih belum dua-duanya ya, eh, masih belum bisa mengolah, masih belum bisa membangun teknologinya, ini masih belum bisa menguasai. Kedua, dari segi biaya juga masih belum mencukupi atau masih belum memiliki. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, Indonesia itu juga tidak memiliki teknologi penyuling minyak bumi. Jadi setelah minyak bumi itu ditambang, disedot, itu masih ada proses penyulingan. Yang nanti penyulingan itu nanti hasilnya kan nanti ada macam-macam bahan bakar. Yang paling atas nanti jadi aftur, kemudian ada bensin, kemudian ada solar gas ya, solar dari minyak bumi ya, bukan biosolar. Kemudian yang paling bawah nanti yang ampasnya, endapannya itu nanti yang jadi aspal. Nah, itu Indonesia masih sedikit tempat-tempat yang menjadi penyulingan minyak bumi itu tadi. Dan kebanyakan Indonesia itu menjual atau mengekspor minyak bumi itu dalam bentuk minyak mentah, bukan minyak jadi. Jadi minyak bumi ya nggak ada sulingannya, minyak bumi disedot langsung diekspor seperti itu. Beda sama negara-negara Arab yang nambang sekaligus dengan nyuling. Nah, tapi ada baiknya Indonesia itu ya. Untungnya kenapa kok Indonesia sampai sekarang masih belum maksimal penambangannya, itu adalah ketersediaan minyak bumi Indonesia itu masih bisa bertahan sampai beberapa tahun mendatang. Berbeda dengan Arab yang saat ini ya, konon katanya dalam puluhan tahun mendatang Arab itu bisa, ya Arab, daratan Arab seluruh Timur Tengah itu bisa benar-benar anjlok, krisis beneran ketika minyak bumi di sana benar-benar habis ya, karena tiap tahunnya kan selalu disedot terus ya. Tapi meskipun begitu bukan berarti karena kita merasa bahwa minyak bumi kita sudah masih ada, masih bisa bertahan, kemudian ya wis lah gak usah bangun pabrik ya. Tetap, karena minyak bumi itu kalau misalkan kita masih bertahan dengan sistem yang seperti ini, maka kita itu banyak ruginya daripada untungnya. Karena apa? Minyak mentah itu harganya murah per barelnya. Harga minyak bumi yang sudah hasil olahan itu harganya jauh lebih tinggi daripada minyak yang masih mentah. Nah, itu ibaratnya kalau kamu beli menjual permen menjual permen. Misalkan menjual adonan tepung itu kamu dapat Rp1.000, tapi kamu habis itu beli mie mu itu yang kamu beli itu harganya 3.000. Berarti kamu sama aja seperti rugi 2.000. Harusnya kalau kamu sudah punya adonan tepung, nggak perlu kamu jual kemudian kamu beli lagi ya. Cukup kalau kamu belajar keahliannya, kamu beli mesinnya, itu kamu olah sendiri adonan tepung itu menjadi mie buatanmu sendiri. Itu perumpamaannya seperti itu. Nah, beda misalkan kalau ada negara yang memang tidak punya kekayaan minyak bumi, nah, itu kalau misalkan masih sering impor minyak bumi itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau Indonesia itu sebenarnya juga ya lucu sebenarnya ya, kalau misalkan kita tidak bisa menghasilkan bahan minyak bumi yang mateng ya, bahasanya mateng. Dulu kita pernah ikut organisasi OPEC, organisasi internasional terkait dengan minyak bumi, dan sekarang sudah keluar kan Indonesia ya sudah keluar. Jadi kedepannya yaitu tadi, kedepannya kita harus berhasil memaksimalkan bagaimana teknologi yang bisa ya,
bukan bahasanya bukan mengeruk tapi bisa menggali minyak bumi semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tapi tetap tetap menjaga kelestarian yang ada. Sebenarnya seperti buah simalakama ya, masalah tambang minyak bumi ini, karena minyak bumi itu ada di laut ya, kalau misalkan ada kerusakan nanti merusaknya ke ekosistem laut. Tapi kalau kita tidak kita tidak menggali ya, kita akan jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Minyak bumi itu untuk sementara ini masih menjadi sumber daya alam yang paling diburu oleh negara-negara di dunia. Meskipun sudah ada energi alternatif, minyak bumi masih menjadi energi nomor satu yang dibutuhkan oleh dunia, seperti itu. Jadi kedepannya semoga Indonesia ada anak bangsa yang bisa menciptakan teknologi penyedotan minyak bumi yang ramah lingkungan, sehingga minyak bumi masih bisa kita optimalkan, ekosistem laut juga masih bisa kita jaga, seperti itu. Oke, itu untuk diskusi kali ini. Sebentar lagi sudah sholat duhur ya. Nanti kita kalau misalkan tertarik atau minat, kita bisa mengadakan diskusi jilid kedua. Ya, bagaimana teman-teman? Iya Pak, harus nyari orang juga yang banyak. Ya, mungkin untuk tema kali ini boleh ya, untuk kali ini maritim, atau minggu depannya nanti bisa tema-tema yang lain juga nggak masalah, seperti itu. Kita bicara soal geografi, tapi yang geografi yang yang terkait dengan isu-isu saja gitu. Kalau Abinaya ini sudah nggak belajar geografi lagi ya, kelas 11. Untuk Zaid ini baru belajar. Kalau Zaid ini baru belajar tahun ini. MIPA 4 dulunya belajar ekonomi. Pak, Ya. ini kan bahas maritim Pak. Pemanfaatan potensi kelautan itu bukannya di kelas 11 diajarin Pak? Gimana? Pemanfaatan potensi kelautan itu masuk materi kelas 11 bukan Pak? Ya, masuk materi kelas 11. Nah, ini yang temanmu si Zaid ini akan pelajari, tapi masih baru masuk materi letak batas dan luas toh. Ya, masih baru sampai di situ. Iya. Nanti masuk ke kelas 11. Ya, nanti kalau misalkan kamu tertarik untuk bahas teorinya, nanti bisa pinjamlah buku yang ada di yang temenmu yang kelas 10 MIPA 6 dulu yang punya buku kelas 11, nanti bisa dipinjam, bisa belajar bareng. Tapi kalau masuk Google Classroom kayaknya nggak etis ya, masuk tiba-tiba Abinaya masuk Google Classroom-nya 11 MIPA 4 atau 11 MIPA 5. Loh, ini kok ini arek selundupa nih, gak pantas. Jadi nanti belajarnya sama teman-temannya. Tapi kalau isu-isu diskusi seperti ini nanti belajarnya sama saya. Atau mungkin diskusi minggu depan kita bahas teori juga tidak masalah. Dan nanti kita bicarakan lebih lanjut aja. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan waktu sudah mendekati sholat duhur, kurang 20 menit lagi. Nah, kita cukupkan sampai di sini diskusi kita. Ya, sebelum kita akhiri, ya, kita tutup dengan membaca doa. Semoga kedepannya semakin banyak masyarakat Indonesia, generasi dari bangsa kita yang berani atau yang mau belajar tentang Indonesia, semakin meningkat kesadarannya akan potensi dan bagaimana Indonesia itu ya peduli terhadap isu-isu yang ada di Indonesia. Kita doakan semoga generasi penerus bangsa bisa menjadi generasi yang peduli terhadap negaranya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja mari kita tutup dengan membaca hamdalah, surah al-asr dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu pada diskusi jilid kedua. Jangan seminggu sekali ya, 2 minggu sekali saja. Iya pak. Iya. Seminggu sekali. Ada jalan ya. Seminggu sekali itu kayak ngeforsir tenaga banget. Oke, Iya, Pak. saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sampai jumpa. Pak nanti malam pak. Live. Ya, Bosman. kenapa? Nanti malam. Live IG. Live IG. Iya, Bosman pak.